yaitu Ibu Zora Fajrina. Selawat beriring salam sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanah Jambuae dan teman-teman seperjuangan sekalian. Alhamdulillah, sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkatkan waktu, mari sama-sama kita mendengarkan kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanah Jambuae. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam juga sama-sama kita sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperbaiki akhlak manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu, ini adalah kegiatan presentasi CGP calon guru penggerak angkatan 11, yaitu yang ada di sekolah kita, yaitu Ibu Zora Fajrina SPDI. Beliau hari ini akan menjelaskan kepada kita lika-liku ataupun serba-serbi tentang guru penggerak presentasi, yaitu aksi nyata modul 1/4 diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tanah Jambuae. Namun sebelum Ibu Zora presentasi, saya sebagai Kepala SMP Negeri 2 Tanah Jambuae ingin memberikan pengarahan sedikit ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Yang pertama yaitu pandangan disiplin positif adalah pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip positif, di mana dalam prinsip positif itu kita bisa membangun dalam mengelola perilaku anak. Pendekatan ini menekankan yang ditekankan adalah pengajaran dan pembinaan melalui penghargaan dan penguatan positif daripada mengandalkan hukuman ataupun kritik yang negatif. Beberapa pandangan tentang disiplin positif adalah sebagai berikut. Nah, ini perlu kita ketahui berarti apa saja disebut dengan pandangan positif, apa saja. Yang pertama adalah menggunakan penguatan positif disiplin. Positif lebih condong ke penguatan positif daripada hukuman. Dimana jika anak-anak misalnya di sekolah itu di kelas itu ada yang membuat salah atau membuat kesalahan, kita itu jangan menghukum mereka, tapi kita tegur dengan secara halus sehingga yang diingat oleh mereka itu adalah berarti pengarahan dan kita juga beri penghargaan. Berarti setelah kita suruh apa yang budaya positif kita itu dilakukan, berarti kemudian kita beri penghargaan. Contohnya sekarang literasi, misalnya anak-anak terlambat, ya kita berikan tugas dia untuk berliterasi, coba baca sebentar, literasi baru bisa mengontrol anaknya. Sedangkan sekarang kita lihat kalau kita komunikasi dengan orang tua, kadang-kadang ada HP yang suka kita ambil, kini bude apa, coba dihidupkan Bapak, dia tidak bisa menghidupkan, hidupkan aja nggak bisa, bagaimana dia awasi anaknya. Konon lagi anak-anak sekarang yang pakai HP sudah dikunci passwordnya, jadi orang tua tidak bisa membuka. Jadi kita yang orang tua misal di rumah atau
bisa mempunyai masa depan yang bagus, kedepannya bisa berpikir positif, bisa menghargai orang tua, guru dan teman-temannya, kemudian juga bisa jujur, bisa kreatif, bisa inovatif dan juga mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap masa depannya sendiri. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu, itu siswa yang ada di sekolah kita di SMP 2 Tanah Jambua itu tolong dibimbing yang baik, tolong didampingi jika anak-anak mempunyai mindset yang masih kurang bagus, tolong dibenarkan, diarahkan ke jalan yang lurus, ya, siratal mustaqim. Jadi jangan membiarkan yang tidak bagus. Karena kenapa, kalau kita iakan sekali anak-anak itu, guru itu bilang boleh, tidak boleh. Makanya hari ini saya pun walaupun hujan saya ke sekolah karena emang di lapangan kita tidak bisa baca Yasin, ya kan, kita tadi sudah disarankan di kelas. Ya, saya kontrol di kelas apakah mereka itu ada baca Yasin, ada zikir, ada sedekahnya. Alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan baik, ya. Alhamdulillah yang kerja hari ini alhamdulillah sudah bekerja semaksimal mungkin, dan juga kami dari dulu juga sudah berusaha datang lebih cepat walaupun itu hujan, ya. Jadi hanya ini pengarahan dari saya, semoga SMP 2 Negeri Tanah Jambua itu lebih bagus ke depannya dengan hadirnya guru-guru penggerak dan yang lain juga bisa bergerak dan menggerakkan, ya. Guru yang lain semoga kita lebih maju dan lebih jaya di dalam, ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masa digitalisasi. Jadi orang tua yang harus paham dulu digitalisasi baru bisa mengontrol anaknya. Sedangkan sekarang kita lihat kalau kita komunikasi dengan orang tua, kadang-kadang ada HP yang suka kita ambil. Cina bude ya, coba dihidupkan Bapak. Dia tidak bisa menghidupkan. Hidupkan aja nggak bisa. Bagaimana dia awasi anaknya? Konon lagi anak-anak sekarang yang pakai HP sudah dikunci passwordnya. Jadi orang tua tidak bisa membuka. Jadi kita yang orang tua bisa di rumah atau guru. Berarti jika emang anak pakai HP di rumah, ya, berarti kita suruh buka passwordnya. Jadi kita bisa kontrol apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, dengan siapa dia berteman, apa yang dia upload, sehingga tidak kalang kabut ketika jadi dia berada di medsos. Kadang-kadang entah apa-apa dia upload, sehingga kadang-kadang ada yang melarang hukum, ada yang melarang agama, sehingga kita itu tidak bisa mengontrol kalau dikunci. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, kita di sekolah ini kita juga punya keluarga dan punya anak, itu kita masing-masing bisa mengontrol anak kita supaya anak kita itu bisa mempunyai masa depan yang bagus, kedepannya bisa berpikir positif, bisa menghargai orang tua, guru dan teman-temannya, kemudian juga bisa jujur, bisa kreatif, bisa inovatif dan juga mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap masa depannya sendiri. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu, itu siswa yang ada di sekolah kita di SMP 2 Tanah Jambua itu tolong dibimbing yang baik, tolong didampingi jika anak-anak mempunyai mindset yang masih kurang bagus, tolong dibenarkan, diarahkan ke jalan yang lurus, ya, siratal mustaqim. Jadi tidak Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan ilmu yang begitu bermanfaat buat kita, sehingga bisa menjadi suatu perubahan untuk menciptakan yang lebih baik lagi. Baiklah, sekarang kita persilakan kepada Ibu Zura Fajrina, SPDI, untuk mempresentasikan aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tanah Jambua. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Salidati selaku pembawa acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya hari
Kabupaten Aceh Utara. Di sini di aksi data saya di modul 1.4 diseminasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Tanah Jambu Ain. Next, Bu. Kita lanjut ke untuk mencairkan suasana kita lanjut sebentar untuk ice breaking. Kita minta waktu sebentar. Ice breaking kita simple. Berhubung suasana lagi dingin, kita lanjut untuk ice breaking sebentar. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, berarti 2 kali. Jadi 2 kali karena 2 kali, dan selanjutnya sampai dengan tepuk tangan 5, ya. 5 kali kiri, 5 kali kanan. Oke Bapak Ibu semuanya? Siap? Ya. Tepuk tangan 1. Oke, kita siap ya? 1, 2, 3. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 5. Oke, terima kasih semuanya. Nah, next. Sebelum kita lanjut ke ke materi kita buat kesepakatan ataupun keyakinan kelas kita pada hari ini, yaitu sesuai dengan sepakat kita semua. Yang pertama, tepat waktu dan aktif di kelas. Maksud kelas di ruangan ini ya Bapak Ibu. Yang kedua, berdoa sebelum mulai belajar. Yang ketiga, menyimak saat guru menjelaskan pelajaran. Yang keempat, saling peduli, saling menghargai dan membantu sama yang lain. Yang kelima, mengerjakan tugas pada waktunya. Yang keenam, bekerja sama menjaga. Sebelum kita lanjut ke ke materi kita buat kesepakatan ataupun keyakinan kelas kita pada hari ini, yaitu sesuai dengan sepakat kita semua. Yang pertama, tepat waktu dan aktif di kelas. Maksud kelas di ruangan ini ya Bapak Ibu. Yang kedua, berdoa sebelum mulai belajar. Yang ketiga, menyimak saat guru menjelaskan pelajaran. Yang keempat, saling peduli, saling menghargai dan membantu sama yang lain. Yang kelima, mengerjakan tugas pada waktunya. Yang keenam, bekerja sama menjaga kebersihan. Yang ketujuh, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Ini kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas bisa dipraktekkan di saat Ibu belajar di kelas masing-masing. Next. Sebelum kita lanjutkan ke materi, ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Coba perhatikan. Yang pertama, bagaimana pendapat dan pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif? Yang kedua, apa saja yang termasuk budaya positif? Dan yang ketiga, kebajikan dan nilai apa yang timbul dengan adanya budaya positif di sekolah? Nah, untuk pertanyaan pertama, saya mintakan kepada Ibu Suryani untuk memberi jawaban sesuai dengan Ibu Suryani. Terima kasih. Kepada Ibu Suryani, dipersilakan. Bagaimana pendapat dan pandangan Bapak Ibu tentang budaya positif? Menurut saya, budaya positif ini sangat penting sekali diterapkan di sekolah, karena budaya positif inilah menjadi tonggak untuk keberhasilan siswa-siswi di sekolah. Kenapa begitu? Karena di dalamnya terdapat poin-poin yang masuk ke dalam aspek-aspek dalam pendidikan, seperti contohnya gotong royong. Kan keempat-nya, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya kita masuk ke kelas, kita sudah hadir di kelas, siswanya itu masih di luar. Jadi ketika siswa masuk, kita sudah berada di kelas itu, siswa itu merasa bersalah. Oh, saya keterlambat, dulu udah mulai pelajaran. Itu juga dengan kepala sekolah, ya. Kepala sekolahnya hadir duluan di sekolah, itu bisa yang tiket datang tuh, yang tiket itu sudah merasa bersalah. Itu juga dengan siswa-siswa yang lain. Berarti yang harus kita terapkan kita sebagai orang tua ini buat contoh teladan dari siswa. Terima kasih kepada Ibu. Di sini kita tambah sedikit, kalau guru pembuat merasa bersalah itu, misalnya contohnya itu sudah bagus dari Ibu kelas tadi ya. Misalnya guru
istilahnya ini kan gara-gara kalian, makanya saya dimarahin oleh kepala sekolah. Oh, iya. Nah, itu contohnya ya. Ini gara-gara kalian. Coba kalian kerjakan tugas kalian. Nanti ibu gak enak sama kepala sekolah. Itu kita sudah membuat siswa itu sebagai merasa bersalah. Atau bisa juga guru sebagai penghukum, sedikit-sedikit dengan memberi hukuman ya. Coba masuk semua ruang kelas. Kalau sudah siap nanti ada sanksinya. Itu sebagai guru buat hukuman. Lanjut bisa. Segitiga restitusi di sini. Itu harus. Kemudian yang keenam, keseimbangan kerja dan kehidupan, mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi untuk kesejahteraan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Senati, sangat luar biasa jawabannya, sudah mencakup semua. Begitu juga dengan jawaban dari Bu Sony juga sangat luar biasa. Memang kita ini guru-guru hebat ya. Dilanjutkan untuk pertanyaan ketiga, yaitu kebajikan dan nilai apa yang timbul dengan adanya budaya positif di sekolah. Nah, kita untuk pertanyaan ketiga kita mintakan kepada Ibu Fatmawati untuk menjawab pertanyaan ketiga. Silakan Bu Fatmawati. Baik, saya akan menjawab kebijakan dan nilai apa yang timbul dengan adanya budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah saling menghargai antar teman di sekolah. Misalnya, mereka tidak mengejek-ngejek kekurangan ataupun kelebihan dari teman-teman mereka sendiri. Selain itu, banyak hal positif di sekolah kita, terutama di SMP Negeri 2 Tanah Jambu Air, di mana letak kerjasama mereka itu di SMP 2 ini sangat timbul, ya, antara satu teman dengan teman yang lain, begitu juga dengan antara satu guru dengan guru yang lain, ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatmawati yang sangat luar biasa sudah memberikan sedikit apresiasi mengenai jawaban pertanyaan di nomor 3 ya. Di sini kita sudah sering melihat budaya positif yang sudah kita kerjakan sini dari hal kecil sampai dengan hal yang besar ya. Misalnya setiap hari kita melaksanakan piket. Nah, itu contohnya ya. Ini gara-gara kalian. Coba kalian kerjakan tugas kalian. Nanti ibu gak enak sama kepala sekolah. Itu kita sudah membuat siswa itu sebagai merasa bersalah. Atau bisa juga guru sebagai penghukum, sedikit-sedikit dengan memberi hukuman ya. Coba masuk semua ruang kelas. Kalau sudah siap nanti ada sanksinya. Itu sebagai guru buat hukuman. Lanjut bisa. Segitiga restitusi di sini. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Sudah mengerti ya Bapak Ibu tentang restitusi? Berarti kita di sini tidak membuat kesalahan itu kepada siswa sehingga dia terpendam dalam hati sampai siswa dendam kepada kita. Tidak. Restitusi ini dia itu. Sekian dan terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Zuhra Fajrina yang telah membuat presentasi mengenai disiplin budaya positif di SMP Negeri 2 Tanah Jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut
dimulai. Dan hari ini kita akan membuat namanya kesepakatan kelas. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ya, kita ice breaking sebentar ya. Satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan empat. Tepuk tangan lima. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali, silakan duduk. Kita sebelum kita belajar harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya? Ada yang tahu nggak apa arti kesepakatan kelas? Kan? Kesepakatan. Kesepakatan. Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farud. Keluar kelas, kena mengikuti peraturan kelas. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Yaitu dengan berdoa. Berdoa kita mulai Al-Fatihah. Salam. Silakan duduk Tasya. Bagaimana kabarnya Tasya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya hari ini. Sehat. Sehat. Nah, Ibu kan mau tanya sama Tasya. Dengar-dengar Ibu dengar dari kawan Tasya di kelas, Tasya sering tidak mengerjakan tugas piket dalam kelas. Apa betul? Iya, Bu. Iya betul ya. Oh gitu ya, memang tidak pernah kerjakan ya. Berarti memang tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini Tasya ya. Ya, Ibu mau tahu apa alasannya Tasya tidak mengerjakan piket di kelas? Saya bukannya sengaja tak mau piket, Ibu. Iya, Ibu paham. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah Tasya di sini, ya. Ibu yakin Tasya pasti punya alasan yang sangat kuat mengapa Tasya tidak mengerjakan piket di kelas. Apa alasannya? Saya tiap hari bantu Ibu di rumah, Bu. Tugas saya bantu Ibu masak-masak, bersih-bersih, dan kadang-kadang bantu nyuci baju di rumah, Bu. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu. Itu sikap Tasya itu patut Ibu banggakan, dan Tasya juga harus pertahankan sikap yang demikian ya, yaitu sikap membantu orang tua. Insya Allah, Bu. Sekarang bagaimana solusi kita untuk mengambil masalah Tasya? Coba Tasya ingat, kalau semua pekerjaan piket Tasya itu dikerjakan oleh teman Tasya. Coba kira-kira Tasya sudah mengikuti kesempatan kelas yang kita buat? Enggak, Bu. Seharusnya kita gotong royong dan saling membantu. Betul. Lalu apakah teman Tasya itu yang telah melakukan pekerjaan Tasya itu mereka sudah mau sesuai dengan keyakinan Tasya? Tidak, Ibu. Tidak. Jadi menurut Tasya, apa solusi yang kita
selesaikan masalah tersebut Tasya? Apa solusinya? Saya akan memperbaiki masalah ini dan kedepannya saya akan bangun lebih pagi agar dapat membantu ibu di rumah dengan cepat dan tidak terlambat datang ke sekolah. Bagus Tasya, bagus sekali itu ya. Semoga nanti ke depan Tasya tidak terlambat lagi ke sekolah untuk mengerjakan. Waalaikumsalam, Ulfa, silahkan duduk. Bagaimana kabarnya Ulfa? Baik ibu. Alhamdulillah, Ulfa baik-baik saja. Sehat Ulfa hari ini? Sehat ibu. Sehat. Alhamdulillah Ulfa sehat hari ini ya. Tadi Ulfa ke sekolah pukul berapa? Pukul 7.40 ibu. 7.40 ke sekolah. Ulfa tahu nggak sekolah kita pukul berapa masuknya? Tahu bu, 7.30. 7.30. Ulfa tahu ya, 7.30 kita masuknya. Nah, berarti Ulfa di sini termasuk terlambat atau tidak sekolahnya? Terlambat ibu. Terlambat. Berapa menit kira-kira Ulfa terlambat sekolah? 10 menit. 10 menit terlambat ya. Kalau terlambat tuh merupakan kesalahan atau tidak Ulfa? Tidak bu. Tidak. Kesalahan tidak kalau terlambat? Kesalahan. Ulfa salah terlambat ya, karena terlambat sekolah Ulfa. Nah, kira-kira tadi coba ceritakan sama ibu, kenapa Ulfa terlambat sekolah? Maaf ibu, tadi saya terlambat pulang dari rumah nenek karena saya bangunnya kesiangan. Oh, semalam Ulfa tidur di rumah nenek. Ya, sehat neneknya? Sehat ya. Nah, sekarang kenapa sebabnya terlambat bangun Ulfa? Apa sebabnya itu, penyebabnya? Karena tadi saya nonton film bu. Semalam nonton film. Seru filmnya itu? Seru bu. Seru. Nah, kalau seru filmnya tadi bagus ya filmnya. Nah, ibu juga suka nonton film ya. Apalagi kalau filmnya seru. Tapi ibu harus ingat waktu juga. Kita harus ingat waktu pukul berapa kita tidur malam. Ya Ulfa ya. Karena kalau kita terlambat tidur, nanti kita akan terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini bagaimana Ulfa? Apakah besok terlambat lagi? Insya Allah tidak bu. Insya Allah tidak. Nah, boleh. Kita setiap manusia kan ada kesalahan Ulfa kan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya, kesalahan kadang-kadang ibu ada kegiatan di sekolah, ibu terlambat sekolah, ya. Nah, tapi ibu tidak akan mengulanginya lagi. Ulfa juga demikian ya. Iya, baik. Kalau ada bantuan, ada Ulfa yang diperlukan, ibu akan siap membantu kalau Ulfa perlu. Nah, kalau untuk besok-besoknya Ulfa nggak boleh terlambat lagi ke sekolah, ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ibu. قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم waktu luang. Di saat kesehatan masih kuat, Hana peduli, tidak peduli apakah makan ini, makan itu, suka-suka kita. Mau ibadat, nanti aja waktu dah tua mau ibadat. Waktu itu, waktu kedua ini ibadat.
waktu dah tua udah pegang katakan KI, katakan lutut. Kenapa? Bukan lagi waktu untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang kedua, waktu kosong. Waktu kosong banyak luar biasa dan kita mengeluh saat ini tidak ada waktu. Kita mengeluh, ayo pergi majlis, ayo pergi ke sekolah, tidak ada waktu yang kita peroleh. Padahal kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 1 jam Allah berikan keberkahan kepada orang tersebut, dia bisa solat dalam waktu 1 jam, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa mengajar dalam waktu 1 jam. Tetapi ada